Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Selamat datang di siaran televisi Kampus JN Kerinci. SIF TV, progresif dalam informasi. Rangkuman informasi penting dan menarik seputar Kampus JN Kerinci 1 bulan kami hadirkan. Informasi pertama, bencana banjir yang menggenangi wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci selama 1 pekan di awal bulan Januari lalu menjadi perhatian banyak pihak. YN Kerinci pun turut salurkan bantuan untuk masyarakat korban dampak banjir tersebut. Bantuannya diberikan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat setempat. Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Institut Agama Islam Negeri YN Kerinci tentunya memiliki kewajiban untuk membantu memberikan bantuan dengan harapan dapat meringankan beban para korban bencana banjir. Melalui bagian umum dan layanan akademik, Prisman MSY selaku Kabak menyampaikan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian kampus untuk hadir di tengah masyarakat. Terdapat total sebanyak 5 titik wilayah penyaluran bantuan, diantaranya posko desa pinggir air, posko jembatan layang, rawang, debai, dan tanah kampung. Prisman berharap bantuan yang berasal dari sumbangan donatur, zakat, infak, dan sedekah seluruh tenaga pendidik lingkungan YN Kerinci dapat tersalurkan dengan tepat dan menjadi bentuk solidaritas sesama manusia. Bantuan ini yang meskipun tidak terlalu tinggi harganya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang terkena musibah ini. Herman Tony, Camat Tanah Kampung, menerangkan terkait kondisi terkini desa yang masih terkena banjir, masih ada 10 desa yang hampir sebagian rumah warga terdampak. Namun, dengan membaiknya cuaca, diharapkan banjir akan surut dan masyarakat dapat beraktivitas kembali secara normal. Alhamdulillah debit air sudah berangsur-angsur surut, tapi masih ada beberapa wilayah kita yang masih terendam di Desa Tanjung Karang, Tanjung Bunga, Koto Tuo, Koto Panak, Koto Pudung, itu masih ada rendaman air. Mudah-mudahan dengan cuaca yang kita lihat sekarang bisa air semakin lama semakin surut. YN Kerinci turut prihatin kepada seluruh masyarakat terdampak banjir. Bencana banjir yang telah melanda wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mengingatkan kita untuk bersimpati terhadap isu sosial serta menjaga kelestarian alam. Kedepan, YN Kerinci akan terus hadir dan bersinergi dalam menciptakan suasana yang kondusif di tengah seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Evaluasi target capaian institusi YN Kerinci tanggal 17 sampai 19 Januari kemarin gelar audit mutu internal. Melalui rapat tinjauan manajemen atau RTM, diharapkan kampus dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih besar lagi. Bertempat di Aula Gedung Kuliah Terpadu SBSN Institut Agama Islam Negeri YN Kerinci, rapat tinjauan manajemen atau RTM digelar guna membahas apa-apa saja yang perlu dibenahi pada tahun 2023 kemarin, sekaligus memberi masukan terkait perbaikan di tahun 2024. Dilaksanakan selama 3 hari, sejak tanggal 17 hingga 19 Januari lalu. Agenda tahunan tersebut fokus pada pembahasan seputar hasil audit mutu internal atau AMI YN Kerinci. Pembahasan juga tidak terlepas pada rencana anggaran untuk tahun 2024 ini. Rektor YN Kerinci, Profesor Dr. Haji As'ari MAG menilai pembentukan tim kerja yang solid serta pemahaman terhadap tanggung jawab individu sangat diperlukan untuk capai target yang salah satunya adalah menuju Universitas Islam Negeri. Diharapkan nanti akan menghasilkan langkah-langkah perbaikan, ya, pembinaan dan target-target yang jelas
yang ingin dicapai oleh YIN Kerinci dan seluruh unit fakultas ya jurusan ke depan. Ya. Oke, tadi kan Bapak sempat sampaikan bahwa kita sedang berprogres menuju UIN. Dari target kita itu seberapa lama Pak? Ya, diperkirakan pertengahan 2024 ini kita sudah bisa submit usulan untuk menjadi UIN, insyaallah. Hasil audit mutu internal terhadap masing-masing fakultas, unit, dan lembaga di lingkungan YIN Kerinci dikupas selama kegiatan ini berlangsung. Terkait kegiatan ini, Ketua Lembaga Penjamin Mutu atau LPM YIN Kerinci, Dr. Ahmad Fikri MPDI menyebutkan seluruh hasil RTM ini akan disinkronkan lalu ditelaah lebih dalam lagi untuk mengidentifikasi permasalahan dan akan dimusyawarahkan solusinya ke depan, yang selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan anggaran di tahun 2024 ini. Atau besok itu akan dimulai pula dengan pembahasan hasil audit mutu internal masing-masing fakultas, lembaga dan unit, dan insya Allah nanti itu juga akan disinkronkan dengan penganggaran tahun 2024. Agenda RTM yang diselenggarakan oleh YIN Kerinci ini diharapkan menjadi tindakan konkret kampus dalam membuat komitmen institusi demi menciptakan kelancaran seluruh proses akademik yang berjalan di perguruan tinggi khususnya di YIN Kerinci. Lulus tanpa skripsi menjadi kali pertama yang dilakukan oleh 6 mahasiswa FTIK YIN Kerinci. Ke-6 mahasiswa Prodi Tadris Matematika tersebut dinyatakan lulus setelah melakukan presentasi tugas akhir artikel ilmiah mereka. Kedepan, hal ini dapat menjadi langkah alternatif yang positif bagi mahasiswa YIN Kerinci untuk lulus sebagai sarjana. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang peraturan akademik yang mengatur tentang salah satunya terkait penyelesaian studi jenjang strata 1 dan sebagai bentuk implementasi kurikulum merdeka pada perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama, yang mana instansi harus memberi ruang atau opsi bagi mahasiswa dalam teknis penyelesaian tugas akhir, yakni dalam bentuk skripsi ataupun artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi. Kamis 18 Januari lalu, 6 mahasiswa program studi atau Prodi Tadris Matematika, diantaranya Ice Dwi Novelza, Yumita Sakinah, Latifa Dwi Yuniska, Nurin Nisdawati, Nada Afrimasari, dan Junita Kumala Putri memilih opsi artikel ilmiah sebagai tugas akhir mereka untuk menyelesaikan program S1-nya. Wakil Rektor 1, Dr. Ahmad Jamin MAG, mengungkapkan rasa bangganya sebab hal ini tentunya menjadi stimulus positif bagi mahasiswa lain. Kembali ia menyebutkan, ini menunjukkan bahwa kemampuan akademik mahasiswa terhadap riset dan publikasi sudah bisa dipertanggungjawabkan. Di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 6 orang mahasiswa itu untuk perdana sudah memprestasikan artikel yang terpublikasi di indeks. Ada Sinta 3 dan Sinta 4. Alhamdulillah mereka itu dapat menyelesaikan studi dengan baik melalui jalur karya ilmiah tugas akhir artikel ini. Dengan adanya jalur artikel ilmiah ini sebagai alternatif dari skripsi, Ketua Prodi Tadris Matematika, Dr. Nur Rusliah MSI berharap opsi ini akan membuat mahasiswa semakin fleksibel memilih cara mereka untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut dengan MBKM, mahasiswa juga diharapkan dapat merdeka memilih jalur kelulusan tanpa membebani dirinya. Semoga ke depan ya, dengan melalui adanya jalur artikel ilmiah ini menjadikan mahasiswa lebih bebas memilih cara mereka untuk menyelesaikan tugas akhirnya, karena ini adalah implementasi dari kurikulum merdeka. Jadi mahasiswa bebas merdeka untuk memilih apa yang mereka
mereka nyaman, mereka tertantang, ya, mereka tertarik di bidang penyelesaian skripsi. Kedepannya tentu saya berharap penelitian-penelitian di jurusan Tadris Matematika semakin baik, ya, semakin bervariasi dan semuanya berkontribusi pada kegiatan ilmiah, ya, memberikan kontribusi pada bidang keilmuan, sehingga kita sebagai akademisi ini orang-orang yang insya Allah terus belajar dan semoga terus terpelajar agar memberikan kontribusi pada keilmuan. Seluruh mahasiswa Prodi Tadris Matematika YIN Kerinci memang telah dibekali pemahaman terkait teknik penelitian sejak awal semester. Mata kuliah yang disusun dirancang agar mahasiswa dapat menguasai metode-metode riset dan menciptakan karya ilmiah yang berkualitas. Salah satu dosen menyebutkan, salah satu strategi yang sering dilakukannya adalah memberikan tugas kuliah berupa artikel yang diterbitkan. Di mana memang mereka itu di matematika itu dibekali untuk bisa meneliti dari awal-awal semester. Mata kuliah yang disusun memang dirancang untuk mereka bisa memiliki kemampuan dalam hal penelitian. Dan alhamdulillahnya dari tugas-tugas beberapa mata kuliah itu bisa kami terbitkan, dan alhamdulillah dari aturan akademik yang sudah disusun itu bisa diakomodir untuk menjadi tugas akhir mereka pengganti skripsinya itu. Berdasarkan surat edaran Rektor YIN Kerinci tahun 2023 lalu, kampus YIN Kerinci telah melegalkan artikel ilmiah sebagai tugas akhir meraih gelar sarjana. Merespon baik program unggulan Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus, Wakil Rektor 1 menyambut hangat kunjungan Dandim 0417 Kerinci ke kampus YIN Kerinci. Dalam kunjungan tersebut, YIN Kerinci siap berkolaborasi memperkuat citra TNI AD di kalangan mahasiswa. Program unggulan Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus menjadi salah satu giat yang dilaksanakan oleh Satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Wilayah Kerja Kerinci untuk lebih dekat kepada generasi muda. Kunjungan kali ini menjadi kali ketiga TNI AD datang ke kampus YIN Kerinci yang tentunya disambut baik oleh Wakil Rektor 1 Dr. Ahmad Jamin MAG. Andi Irawan, selaku Komandan Distrik Militer atau Dandim 0417 menyebutkan pihaknya senantiasa berupaya untuk selalu menjalin hubungan dengan setiap elemen masyarakat dan memperluas pemahaman serta kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai peran dan kontribusi TNI AD sejauh ini. Dalam kegiatan ini, Andi juga menyampaikan doanya agar YIN Kerinci dapat segera alih status menjadi universitas tanpa kendala, sekaligus menekankan tentang pentingnya generasi muda sebagai agen perubahan yang berbekal ilmu agama yang baik. Aura positifnya sangat terpancar mulai dari saya masuk pintu gerbang. Ya. Tentunya saya mendoakan sesuai dengan rencana ke depan, ya, semoga tidak dalam waktu yang terlalu lama YIN akan beralih fungsi, ya, beralih status dari YIN menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Amin. Ya, kita doakan semoga semuanya terwujud tanpa ada kendala ataupun halangan yang berarti. Maju terus YIN Kerinci. Dalam kunjungan Kamis 18 Januari itu, Jamin turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dandim dan rekan atas terlaksananya program Kodam 2 Sriwijaya masuk kampus ini dengan efektif. Harapannya, YIN Kerinci juga dapat terus bersinergi dalam seluruh instrumen pemerintahan demi menciptakan kondusivitas masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dandim beserta jajarannya atas program Kodam masuk kampus. Semoga silaturahmi, sinergitas antara TNI dengan perguruan tinggi ke depan terus kita tingkatkan dan akan mampu berkontribusi untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Program ini sejatinya bertujuan sebagai langkah kolaboratif antara masing-masing institusi pemerintahan. Dengan adanya interaksi positif antara kedua lembaga ini, generasi muda tentunya dapat mengenal lebih dekat
kehadiran TNI AD sebagai institusi pemerintah yang mengayomi masyarakat secara menyeluruh. Tentunya, generasi muda kaum intelektual Indonesia diharapkan dapat memiliki semangat juang yang kuat dalam membangun bangsa, cinta tanah air, dan saling menghormati antara sesama. Sekian informasi yang kami rangkum. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru melalui platform media sosial YN Kerinci. Segenap tim produksi SIF TV dan Humas YN Kerinci merangkum. YN Kerinci, kampus progresif, kampus puncak ilmu pengetahuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.